Ibu Dame, selamat siang. Halo Bu Vio, selamat siang. Bagaimana kabar Ibu Dame hari ini? Puji Tuhan Bu Vio, kabar saya baik. Dan hari ini saya bahagia Bu. Duh, mantap, luar biasa ya. Ya Bu Dame, jadi pada siang hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu Dame. Di mana nanti setelah kita selesai observasi, Bu Dame melakukan coaching terhadap coachingnya. Siap Ibu Dame? Siap Bu, mohon bimbingannya ya Bu ya. Oke, jadi sebelum saya mengajukan ada beberapa pertanyaan, saya harus menjelaskan rubrik penilaian dulu ya Bu Dame. Semoga bisa dapat dipahami. Yang pertama, eh, selama melakukan coaching, Ibu harus melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Kemudian, sebagai coach, Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga coachingnya harus dapat merespon dengan baik. Selanjutnya adalah selama coaching berlangsung harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan juga bagaimana mengenali potensi atau menggali potensi yang ada pada coaching tersebut. Siap Ibu Dame? Siap Bu Vio. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu jawab. Yang pertama adalah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan apa gitu? Begini Bu, yang saya ingin kembangkan itu presence atau kehadiran penuh ya Bu. Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena kan Bu, saya kan baru pertama kali nih Bu menjadi coach. Ya. Jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ini Bu, yang buat pertanyaan berbobot. Jadi saya rasa saya harus lebih banyak lagi membuat pertanyaan berbobot agar lebih dapat menggali potensi coach saya Bu. Baik Bu Dame, ini yang terakhir adalah indikator apa atau indikator ketercapaian yang dimana dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Potensi coach Bu, menggali potensi coach agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke Bu Dame, terima kasih. Jadi semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Ibu sebagai coach dan coachingnya nanti merasa bahagia setelah melakukan coaching. Oke Bu Dame? Baik Bu Vio, terima kasih Bu. Ya, kita sudahi dulu ya di sini Bu. Nanti saya akan mengamati dan juga nanti kita akan ngobrol lagi selanjutnya setelah selesai ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Helmi. Selamat siang kembali Ibu Dame. Aduh, udah lama nggak jumpa dengan Ibu Helmi nih. Apa kabarnya Bu Helmi? Alhamdulillah Ibu, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan saya kesehatan, kesempatan, sehingga saya bertatap muka kepada Ibu Dame. Sehat nih Bu Helmi. Kata Ibu Vera, katanya Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya ya, benar itu? Benar sekali Ibu Dame. Ternyata sudah sampai ya pesan saya untuk Ibu. Saya ingin curhat Bu dengan Ibu. Kira-kira Ibu untuk hari ini ada luang waktu Bu? Oh, tentu bisa Bu, ada waktu saya punya banyak waktu.
Jadi apa ini kira-kira topik yang ingin kita perbincangkan ini untuk kali ini Bu Elmi? Seperti ini Bu, memang permasalahan saya ini membuat pusing kepala saya, atau memang saya yang berlebihan, saya pun kurang tahu. Tingkah laku anak saya di sekolah, terutama di kelas saya Bu, semakin hari semakin banyak Bu, semakin bertambah murid saya yang datang terlambat Bu. Jadi sebelum kita ini lebih jauh lagi, apa sebenarnya yang Ibu Helmi ingin dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Dengan banyaknya anak saya yang terlambat Bu, terutama di kelas saya berharap pertemuan kita hari ini, curhatan saya hari ini bisa atau tidak ada lagi siswa saya yang datang terlambat. Jadi sehingga proses pembelajaran pada saat itu bisa berjalan dengan normal Bu, dengan tidak ada lagi kehadiran anak yang terlambat seperti itu Bu. Jadi kira-kira Bu Helmi situasi seperti apa selama ini di kelas Bu Helmi? Waduh Bu, situasi di kelas saya memang semakin hari anak-anak murid saya itu semakin banyak yang terlambat. Jadi ketika saya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, saya terganggu Bu dengan keterlambatan anak tersebut Ibu gitu. Karena di kelas saya lagi asik-asiknya mengajar, tiba-tiba anak datang di depan pintu untuk menerima izin dari saya supaya dia masuk ke kelas. Jadi terganggu banget Ibu, seperti itu Ibu. Oh, jadi apa hal yang bisa mempengaruhi hal tersebut Bu? Kenapa bisa sampai seperti itu? Setiap anak yang datang itu selalu saya saya panggil, kemudian saya lakukan restitusi seperti yang sudah kita pelajari itu kan Bu. Dan kesimpulannya anak-anak ini terlambat, ada yang mereka itu tidurnya terlalu malam, kemudian ada yang main HP terlalu malam, dan ada juga karena mereka pengaruh bermain game. Mungkin orang tuanya pun kurang perhatian juga Bu terhadap istirahat malam si anak tersebut. Itu Bu rata-rata Ibu. Jadi saya ingin bertanya nih Bu, apa situasi yang bagaimana sebenarnya yang Ibu inginkan, Ibu Helmi inginkan? Sebenarnya situasi itu banyak yang saya inginkan terhadap anak yang terlambat ini Bu. Yang anak-anak itu bisa tidur jam 10 malam paling lama itu Bu. Kemudian bisa tidur dengan dia tidur dengan cepat, kemudian pasti bangunnya lebih cepat karena normal orang tidur istirahat itu satu hari satu malam itu udah 8 jam kan Bu. Jadi sehingga mereka memenuhi waktu tidur istirahat mereka itu, maka datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi. Seperti itu Ibu. Jadi menurut Ibu Helmi, apa yang bisa membuat hal tersebut terwujud gitu Bu? Saya ingin mewujudkan anak saya itu bisa membagi waktu antara kapan waktunya istirahat malam, kapan waktunya bangun tidur, jam berapa waktunya pergi ke sekolah, dan jam berapa waktunya kita bisa bermain. Seperti itu Bu. Jadi tidak ada lagi yang dinamakan bermain handphone aja. Memang kebanyakan anak-anak seperti itu.
Dan Ya. tidak ada lagi katanya tidur di atas jam 10 malam, terlalu malam begitu Ibu. Jadi menurut Ibu, gagasan apa lah yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkannya? Seperti apa ya Bu? Mungkin seperti yang saya pikirkan sekarang ini, pertama untuk mengatasi anak yang seperti itu, saya berkomunikasi dulu lah Bu dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah dan pimpinan saya. Kemudian setelah saya berkolaborasi dengan pimpinan dan dapat solusi, saya memanggil orang tua murid yang anaknya selalu sering terlambat, terus berkolaborasi dengan orang tua murid, membincangkan permasalahan kenapa anak tersebut sering terlambat, kemudian mengawasi anaknya di rumah. Mengawasi anaknya di rumah, orang tuanya harus ikut andil dalam mengawas, seperti itu Bu. Kemudian bisa juga memperhatikan anak-anak, apakah sudah istirahat atau tidur ataukah masih bermain HP. Bisa juga kita seperti sekarang ini, bisa juga kita buat jadwal anak. Memang tidak bisa dipungkiri anak itu memang kadang-kadang memang mereka buka pelajaran dari handphone itu, cuman setelah mereka buka pelajaran pasti bermain. Jadi kalau kita sebagai orang tua murid ya bisa untuk membatasinya gitu Ibu, tidak terlalu banyak dengan HP Bu. Wah, bagus sekali tuh pemikiran Ibu. Jadi apalah yang Ibu siapkan untuk boleh melaksanakan gagasan yang telah Ibu sampaikan tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah mulai membuat gagasan-gagasan untuk permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu saya siap berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian bisa saya mengundang orang tua melalui grup WhatsApp, atau di mana orang tua sekarang hanya 1, 2, 3 kurasa ya Bu yang nggak punya HP, dan kebanyakan sudah punya HP dan sudah bisa menggunakan WhatsApp. Seperti itu Ibu. Oh gitu, bagus Bu, bagus sekali tuh pemikiran Ibu. Jadi kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan yang baru Ibu sampaikan tersebut? Kalau ditanya hati saya Bu, karena banyaknya anak yang terlambat, saya ingin sesegera mungkin Bu, secepat mungkin Bu. Saya memang sudah mengatur jadwalnya. Kalau tidak ada halangan, saya akan membuatnya pada hari Kamis, dan hari Kamis itu mulai saya laksanakan, mulai dari berbincang dengan pimpinan saya yaitu kepala sekolah, kapan waktu mengundang orang tua murid. Sepertinya saya lakukan lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, bagus itu Bu. Jadi menurut Ibu Helmi, Ibu butuh bantuan siapa saja itu Bu? Kalau dalam permasalahan saya ini memang saya banyak bantuan Bu, dari sisi luar, dari sisi dalam. Ya pertama kalau dari intern sekolah ya, saya pertama sangat membutuhkan persetujuan kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat. Dikala nanti ada orang tua murid kan tidak bisa saya sendiri menghandle-nya kan Bu, karena orang tua murid itu banyak. Jadi saya ingin berkolaborasi terutama di intern sekolah saya Bu. Oh bagus sekali tuh Bu. Jadi saya simpulkan, setelah kita melakukan percakapan ini, saya rasa Ibu Helmi yang Ibu gagaskan tadi barusan dan Ibu rencanakan itu sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Helmi. Terima kasih Ibu Dame.
Mohon doa dan dukungannya ya Bu, semangat juga dari Ibu. Iya Bu, sama-sama. Jadi Bu Helmi, kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini ya Bu. Nanti kapan-kapan kita bisa berjumpa, kalau bisa di lain waktu tatap muka langsung ya Bu. Jangan pakai email gini. Iya Dan Bu. perbincangan kita biar lebih enak gitu ya Bu. Oke, baik Bu Dame. Terima kasih ya Bu atas luang waktu yang telah Ibu berikan dan kesempatan mendengarkan keluh kesah serta curhatan saya. Sekarang saya sudah mulai merasa plong karena saya sudah mendapatkan solusi atas kebanyakan anak yang terlambat tersebut Ibu. Oke lah, senang sekali kalau Ibu rasanya sudah lebih lempang dengan perbincangan kita ini. Jadi sekali lagi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan kita ini? Wah banget Bu. Saya senang kali Bu karena permasalahan saya sudah mulai dapat solusinya, tinggal saya melaksanakannya aja Bu. Seperti itu Ibu. Baiklah Bu Helmi, kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini. Oke lah ya Bu Helmi. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya. Selamat siang Bu Helmi. Pulang kembali Ibu. Terima kasih. Halo Bu Dame. Halo Bu Vio. Iya, gimana ini perasaannya setelah melakukan coaching? Tentunya bahagia Bu Vio. Dan perasaan saya sudah jadi lega. Akhirnya coach saya dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Iya, coach dan coach ini merasa bahagia dua-duanya kan Bu? Iya Bu, tentu Bu. Baik, setelah Ibu melakukan coaching dan saya mengamati. Nah, jadi kemudian ada yang ingin saya tanyakan ini Bu. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Yang sudah saya lakukan itu kan Bu Vio, melakukan percakapan dengan alur tirta yang pastinya kan Bu, di mana percakapan kami mengandung unsur dari tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan yang terakhir ada di situ tanggung jawabnya dari si coach saya. Dan tentunya kami juga melakukan percakapan coaching dengan kehadiran penuh, dan saya mendengarkan dengan aktif Bu, seperti itu. Iya, mantap Bu. Jadi Bu Dame, sekarang saya ingin menyampaikan catatan saya, hasil observasi. Jadi hasil pengamatan saya selama proses coaching ini berjalan dengan lancar antara Ibu dan juga coachingnya. Alur tirta itu berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan membuat pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana coach dapat merespon dengan baik pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, di sini juga saya sudah melihat prinsip-prinsip coachingnya. Jadi menurut saya pengamatan saya, Ibu sudah bagus sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya ya Bu Dame. Terima kasih Bu Vio untuk perhatian dan catatannya. Bu bisa berikan saya lebih semangat lagi untuk melakukan coaching untuk teman-teman sejawat yang akan datang selanjutnya ya Bu. Iya Bu. Ini Bu, yang terakhir saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Saya ingin berlatih lebih lagi agar saya lebih bisa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Karena kan
ini masih baru bagi saya, pengalaman yang baru sekali bagi saya. Jadi mungkin masih lebih banyak yang digali lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Agar saya dapat lebih lagi menggali potensi coach saya nantinya, Bu, untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya. Begitu, Bu Vio. Ya, terima kasih Bu Dame. Jadi kalau kita untuk mengembangkan lagi pertanyaan yang berbobot, kita sering latihan coaching ya. Bisa juga bersama rekan kerja. Baik, terima kasih Bu Dame. Demikian dari saya. Sekarang gimana perasaan Ibu Dame? Wah, senang dan bahagia lah pastinya, Bu Vio. Ya, saya juga bahagia telah mengamati Ibu melakukan coaching. Jadi sampaikan salam saya sama coachinya ya. Semoga Pasti, Bu. semoga kita dapat bertemu langsung, tidak lagi melalui tatap maya. Selamat siang Ibu Dame. Selamat siang, Bu Vio.